Bayangin aja kamu berhenti di SPBU yang sepi tengah malam. Tiba-tiba ada yang menembakmu dari kejauhan. Yang lebih mengerikan, kamu bahkan gak tahu siapa dia, dan gak tahu kenapa dia ingin membunuhmu. Malam itu tampak biasa saja. Semua bermula ketika seorang wanita bernama Alice sedang melakukan perjalanan malam dan memutuskan untuk berhenti di sebuah SPBU yang tampak sepi. Namun tanpa peringatan, sebuah tembakan memecah keheningan malam. Dari sinilah mimpi buruk dimulai. Terjebak di lokasi yang sepi, tanpa bantuan, dan terus diburu oleh penembak misterius yang mengawasinya dari kegelapan. Inilah alur cerita film Night of the Hunted. Film diawali dengan pemandangan di sebuah hotel yang letaknya cukup jauh dari perkotaan. Seorang wanita bernama Alice sedang melakukan video call dengan suaminya. Alice ternyata sedang di hotel dengan seorang pria yang merupakan teman kerjanya bernama John. Pas perjalanan pulang, suaminya Alice nelpon lagi. Tapi Alice nggak ngangkat teleponnya karena dia lagi di mobil sama selingkuhannya. Di momen ini bahan bakar mobil mereka udah mulai menipis, lalu John memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin yang terletak di sebuah jalanan sepi. Sambil menunggu John ngisi bensin, Alice lalu masuk ke dalam minimarket. Dia mau membeli kopi sama beberapa cemilan. John lalu mengamati situasi di sekitarnya. Dia melihat sebuah papan reklame dengan tulisan God is nowhere. Tulisan itu kayak ada hubungannya sama perselingkuhan yang baru saja dia lakukan. Ini di dalam minimarket, Alice masih mencari snack yang mau dia beli. Di dalam minimarket pun juga sepi, nggak ada penjaga toko sama sekali. Sementara si John lagi nunggu di dalam mobil. Alice makin curiga ketika dia ngelihat bercak darah di dalam minimarket. Ketika Alice mau kembali ke mobil, tiba-tiba sebuah tembakan mengenai lengan Alice. Dan tembakan itu sepertinya berasal dari arah papan reklame. Hal itu terlihat dari arah bekas tembakan peluru. Lalu saat Alice mau mengambil HP-nya yang terlempar, sniper misterius itu nembak HP-nya si Alice sampai hancur berantakan. Alice lalu melihat ada pintu belakang melalui monitor CCTV. Dia mikir mau bersembunyi ke arah pintu belakang. Tiba-tiba kedengaran suara dari walkie-talkie. Suara itu memanggil nama Amelia. Ternyata Amelia adalah si penjaga toko. Alice lalu berniat mau ngambil walkie-talkie tadi. Dan dia berusaha mengalihkan perhatian si sniper dengan melempar sebuah snack ke atas. John yang lagi di dalam mobil terkejut karena bahan bakarnya tiba-tiba habis lagi. Pas dia cek ternyata tangkinya bocor dan dia nggak tahu sebabnya. John lalu sadar kenapa Alice lama nggak keluar dari minimarket. Lalu si John mau nyusul ke dalam minimarket. Alice? John? What's going on? Saat baru saja masuk minimarket, si sniper langsung menembak John sampai dia tewas begitu saja. Walkie-talkie yang dipegang Alice sampai terlempar. Dan dia berusaha ngambilnya lagi. Kemungkinan suara dari walkie-talkie adalah suami dari Amelia, si penjaga toko. I need you to call the cops, okay? Hello, 911? Alice lalu bercerita tentang kondisinya saat ini dan meminta orang yang berbicara di walkie-talkie untuk segera menghubungi polisi. Tapi Alice dibuat terkejut lagi ketika tahu pria yang berbicara di walkie-talkie adalah si sniper misterius. You know the man who got shot? It's my colleague. Because I blew his head off. Fine. Alice selalu inisiatif untuk mematikan lampu minimarket dengan cara melemparnya dengan baterai. Tapi hal ini cukup sulit. Dia lalu mendorong rak minimarket dan berjalan menuju ke arah saklar. Di sini Alice baru tahu ternyata Amelia, si penjaga toko, sudah tewas. Dan mayatnya ada di bawah meja kasir. Alice lalu mencari alat komunikasi untuk mencari bantuan.
Tapi semua telepon sudah disadap oleh si sniper misterius. Alice masih berusaha mencari cara. Dia lalu mengambil kunci mobil milik John yang mau dia pakai untuk nyalain alarm mobil, supaya ketika ada orang yang lewat bisa tahu posisinya. We seem to be stuck, you and me. Tapi baru aja alarm nyala, si sniper langsung nembak kap mobilnya. Alice benar-benar ketakutan dan nggak tahu siapa si sniper misterius itu. Dia lalu mencari obat untuk mengobati lengannya yang terkena tembakan peluru. Lalu dengan memakai cermin, Alice berusaha mencari di mana posisi sniper itu. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti di depan minimarket, lalu seorang pria masuk dan memanggil-manggil nama Amelia. Alice segera menyuruh pria itu merunduk agar tidak kena tembakan si sniper. Ternyata pria itu bernama Doug. Dia merupakan rekan kerja Amelia dan mau menggantikan shift kerja Amelia. Doug ini bertugas di shift malam. Tapi saat si Doug datang, si sniper ini nggak mengeluarkan tembakan sama sekali. Di momen ini, Alice sempat bingung. Alice malah curiga sama Doug. We called the police. They're on their way. Did you hear what I said? Dan mengira si Doug adalah si sniper misterius tadi. Lalu Doug menjelaskan dan dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Alice masih bingung harus percaya atau tidak. Alice lalu meminta ponsel Doug dan meminta Doug untuk segera mencari bantuan dengan menelpon 911. You don't believe me? Lalu Doug menjawab jika ponselnya tertinggal di dalam mobil. Dan Alice meminta Doug untuk mengambil ponselnya. Alice terpaksa memaksa Doug untuk mengambil HP-nya. Karena bisa saja Doug juga jadi korban si sniper misterius. I see it. My phone. You can use the car as a shield. Tapi tak ada cara lain lagi. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menyuruh Doug untuk mengambil HP-nya. Dan Alice kembali dibuat kaget saat si sniper langsung menembak HP Doug dan juga menembak Doug sampai tewas. You know the difference between you and that guy? Lalu si sniper kembali berbicara lewat walkie-talkie dan berkata bahwa Alice telah menghilangkan nyawa satu orang yang tidak bersalah. Si sniper lalu bertanya tentang kehidupan pribadi si Alice, termasuk bertanya tentang hubungannya dengan si John. Karena seorang wanita pulang larut malam dengan pria lain, The repercussions of our actions. sambil mengulur waktu, Alice terus berbicara dengan sniper misterius. Dia menjawab semua pertanyaan si sniper. Alice lalu menemukan seragam bekas dengan bertuliskan nama Henry, yang sepertinya milik penjaga toko yang sudah dipecat sebelumnya. Alice juga menemukan sebuah foto, seorang pria yang diduga Henry sedang memegang sebuah senjata. Dan menemukan sebuah buku dengan judul The Camp of the Saint. Alice lalu mikir kemungkinan si sniper itu adalah Henry, penjaga toko yang sudah dipecat. Alice lalu punya ide dengan membuka semua payung agar dirinya bisa bergerak ke tempat lain. Tapi si sniper langsung secara brutal menembaknya. Fucking helpless. Ready or not, here I... Untungnya Alice masih selamat dan berusaha membuka pintu belakang dengan tabung apar. Tapi hal ini sangat sulit dilakukan.
Saat Alice sedang menenangkan diri, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di pom bensin. Tapi si sniper justru tidak menembak mobil yang baru saja berhenti. What the hell? Get out of here. Lalu Alice berusaha menarik simpati si sniper. Alice lalu menceritakan kisah hidupnya kepada si sniper bahwa dia tidak bisa memiliki anak. Dan untuk menutupi kesedihan itu makanya dia berselingkuh. Lah agak kagak nyambung juga ya alasannya. I'm having an affair because I'm in pain. Gak lama kemudian sebuah mobil polisi lewat. Alice berusaha minta tolong tapi gak berhasil. Alice cepat-cepat keluar toko dan ingin masuk ke mobilnya. Tapi Alice gagal masuk mobil dan dia malah kena tembak di bagian kaki. Alice lalu kembali masuk ke minimarket dan merangkak mencari perlindungan. Alice langsung merasa lemah dan sempat hilang kesadaran. Hello? Are you still with me, Alice? It's becoming unbearable, isn't it? Lalu dia bangun saat mendengar suara dari walkie-talkie. Alice lalu mengobati luka tembaknya yang di bagian kaki. Lalu dia menemukan sebuah pisau yang akan dia pakai untuk membuka kunci pintu belakang. Di momen ini tiba-tiba sebuah mobil berhenti di pom bensin. Kemudian terlihat seorang kakek ingin mengisi bahan bakar. Saat si kakek melihat mobil Doug dan akan mengeceknya, tiba-tiba si sniper menembak sang kakek. Call the police! Dan si nenek pun turun dari mobil. Dan si sniper juga menembak sang nenek. That's the kind of sentimental crap that will die off with that generation. Dan ternyata di dalam mobil masih ada seorang gadis kecil. Ternyata cucu dari kakek nenek tadi. Lalu anak tadi turun dari mobil buat ngecek kondisi kakek sama neneknya. Ternyata si sniper tidak membunuh anak kecil tadi. Alice lalu nulis pesan buat si bocil supaya cepat-cepat masuk mobil lagi. Alice lalu berbicara dengan si sniper lewat walkie-talkie. Dia meminta agar si sniper tidak membunuh anak kecil tadi. Tapi si sniper justru bilang, dia setuju tidak membunuh anak kecil tapi harus membunuh Alice. Alice lalu menulis pesan lagi untuk si bocil dan menyuruhnya lari ke jalan raya dan menunggu ada pengendara lewat untuk menolongnya. Si bocil udah lari ke arah jalan, tapi dia tiba-tiba balik arah dan malah menghampiri si Alice. Di momen ini situasi tambah menegangkan karena si sniper keluar dari tempat persembunyiannya. Saat melihat itu, Alice buru-buru memotong kunci gebok pintu belakang. Saat pintu belakang sudah berhasil dibuka, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Dan Alice sama si bocil malah terjebak di ruang belakang. Si sniper semakin mendekat dan dia berganti dengan senjata pistol. Alice lalu menyuruh si bocil buat sembunyi. Alice lalu mengambil alat seadanya buat ngelawan si sniper. Si sniper lalu masuk ke dalam minimarket dan memanggil-manggil nama korbannya. Alice lalu menyerang si sniper dari belakang. Lalu terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi si Alice malah ketembak lagi di bagian perut sampai dia terjatuh. Si sniper lalu membuka rolling door pintu belakang, memakai kunci yang sudah dia bawa. Si sniper lalu mendekati si bocil tadi. Saat mau membuka topeng, tiba-tiba
Alice berhasil memukul si sniper tadi dan menyeretnya ke bawah pintu besi, lalu menyuruh bocil tadi buat keluar. Alice lalu membunuh si sniper dengan dijepit menggunakan besi pemberat. Dan saat waktu pagi hari, Alice ternyata harus meninggoy juga di samping jasad si sniper tadi. Dan si bocil satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa ini. Dan film pun selesai. Ternyata sampai ending film tidak dijelaskan siapa pelaku atau sniper misterius tadi. Menurut kalian, apakah si sniper misterius itu adalah Henry, karyawan yang sudah dipecat dari minimarket sebelumnya? Karena di adegan terakhir, si sniper sempat membuka pintu belakang dengan kunci yang sudah dia bawa. Dan itulah alur cerita film Night of the Hunted yang dirilis tahun 2023. Gimana menurut kalian? Berani nggak berhenti sendirian di SPBU tengah malam setelah nonton film ini? Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di alur cerita film seru berikutnya. Bye-bye.